Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan saya Inggris Zara akan membacakan pembahasan yang pertama. Secara terminologis, bisnis merupakan sebuah kegiatan atau usaha. Bisnis dapat pula diartikan sebagai aktivitas terpadu yang meliputi pertukaran barang, jasa, atau uang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud memperoleh manfaat dan keuntungan. Dalam rangka memperoleh tujuan berbisnis tersebut, diperlukan peran organisasi yang optimal. Pada dasarnya, organisasi yang mengelola interaksi masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi profit dan non-profit. Organisasi non-profit lebih berorientasi pada tujuan nilai sosial dengan lebih menekankan kegiatan pelayanan pada kelompok masyarakat. Contoh organisasi non-profit ialah LBH, LSM, Komnas HAM, dan sebagainya. Yang kedua itu teori lingkungan bisnis. Yang pertama, teori pendekatan ekologi populasi, yaitu menjelaskan bahwa kelangsungan hidup dan keberhasilan perusahaan ditentukan oleh karakteristik lingkungan di mana perusahaan itu berada. Yang kedua, teori kontingensi menyatakan bahwa keselarasan antara strategi dengan lingkungan bisnis eksternal menentukan kelangsungan hidup dan kinerja perusahaan. Yang ketiga, teori ketergantungan terhadap sumber daya atau resource dependent. Pembahasan teori ini dalam hubungan kausalitas antara konsep kekuasaan dengan konsep ketergantungan yang diasumsikan terjadi atas A dan B berpengaruh terhadap B. Dinamika lingkungan bisnis. Bisnis memiliki banyak masalah menarik untuk diteliti. Para pengambil putusan membutuhkan aktivitas perencanaan dan pengendalian yang andal untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi. Namun, dinamika lingkungan bisnis juga memiliki peranan yang signifikan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dari implementasi perencanaan dan pengendalian tersebut. Ketika sebuah organisasi gagal mencapai apa yang telah direncanakan karena perubahan lingkungan, konflik internal seringkali tidak terhindarkan. Selanjutnya yaitu memberikan nilai bagi organisasi bisnis sesuai dinamika lingkungan. Lingkungan bisnis yang dihadapi perusahaan perlu dianalisis. Maksudnya adalah untuk mencoba mengidentifikasi peluang bisnis yang perlu dengan segera mendapatkan tanggapan dan perhatian eksekutif. Dan di saat yang sama diarahkan untuk mengetahui ancaman bisnis yang perlu mendapatkan antisipasi. Untuk itu, dalam analisis lingkungan bisnis, manajemen berusaha untuk mengidentifikasi sejumlah variabel pokok yang berada di luar kendali perusahaan yang diperkirakan memiliki pengaruh nyata. Materi selanjutnya adalah isu dalam mengelola kebijakan publik. Dalam menganalisis suatu kebijakan, maka biasanya diawali dengan adanya isu-isu yang berkembang di masyarakat. Isu-isu ini kemudian diangkat menjadi suatu masalah apabila memang isu yang ada di masyarakat layak untuk diangkat menjadi suatu masalah dalam masyarakat. Berdasarkan masalah yang diangkat itu, kemudian analisis kebijakan mencari berbagai solusi yang harusnya ditetapkan. Proses pembuatan kebijakan bukan hanya tentang menganalisis suatu masalah, melainkan juga menganalisis mengenai berbagai pilihan kebijakan atau solusi yang harus diambil dan analisis mengenai dampak apa yang akan terjadi akibat diterapkannya kebijakan publik yang baru. Isu masyarakat terkait dengan organisasi bisnis. Pada masa modern ini, perusahaan tidak bisa lagi bersikap kurang peka atau tidak peduli pada isu-isu sosial. Dengan semakin kritisnya masyarakat, organisasi-organisasi yang kurang menganggap penting isu sosial yang tengah beredar di masyarakat bisa mendapatkan konsekuensi yang amat pahit. Hal ini bisa terjadi karena jika sebuah isu telah berkristal dan dianggap oleh sebagian besar anggota masyarakat sebagai sesuatu yang memiliki nilai positif yang harus dipertahankan, maka pemerintah biasanya akan menyikapi hal tersebut dengan mengeluarkan peraturan atau perundang-undangan baru tentang hal itu. Salah satu contohnya adalah beberapa waktu yang lalu surat kabar ramai memberitakan tentang kasus pencemaran lingkungan di Teluk Buyut oleh PT Newmont. Kasus Newmont tersebut merupakan salah satu contoh kasus yang harus dihadapi oleh perusahaan yang kurang sensitif terhadap suatu isu yang beredar di masyarakat. Kita bisa melihat betapa besar harga yang harus dibayar, bukan saja dari aspek finansial, tetapi lebih penting lagi citra dan reputasi perusahaan bisa hancur di mata publik.
4 bidang pekerjaan di dalam organisasi bisnis. Yang pertama, departemenisasi fungsional merupakan jenis departemenisasi yang paling banyak dijumpai dalam organisasi, yaitu membagi unit-unit kerja berdasarkan fungsi atau aktivitas yang dikerjakan dalam sistem manajemen. Yang kedua, departemenisasi produk membagi sumber daya yang dimiliki menurut produk yang dihasilkan. Yang ketiga, departemen lokasi. Departemen jenis ini berdasarkan pertimbangan lokasi geografis yang cukup luas, punya karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dibentuk beberapa organisasi yang berdasarkan teritorial yang masing-masing memiliki peran khusus. Yang keempat, departemenisasi pelanggan. Departemen jenis ini terjadi apabila organisasi membutuhkan pelayanan yang berbeda untuk jenis pelanggan utama yang berbeda. Selanjutnya, mengelola isu dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut, maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah usaha yang dilakukan dua negara atau lebih dengan tidak didasari paksaan guna mencapai kepentingan dan tujuan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Salah satu perwujudan dari kerjasama internasional adalah dengan terbentuknya organisasi internasional sesuai dengan konstitusi pendirinya. Setiap organisasi memiliki lapangan kerja yang spesifik di mana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan pencerminan dari fungsi dan tujuan yang ingin dicapai. Nama saya Ziva Felika Capriati. Saya akan membacakan contoh kasus organisasi bisnis dan lingkungan bisnis. Contoh kasusnya adalah dari Kabupaten Pati. Dari namanya saja menunjukkan bahwa Kabupaten Pati ini merupakan daerah penghasil pati atau tepung. Dalam hal ini yang dihasilkan adalah tepung tapioka. Kabupaten Pati juga memiliki produksi ketela pohon sebagai bahan baku ratusan industri tepung tapioka tersebut. Luas lahan yang biasa ditanami ketela pohon sekitar 18.259 hektar dengan tingkat produktivitas 270,70 kuintal per hektar dan total produksi basah dengan kulitnya 397.498 ton. Meski begitu, masih banyak daerah yang kekurangan bahan baku ubi kayu, sehingga harus mengambil dari daerah lain. Namun, limbah dari industri ini mempunyai dampak negatif, yaitu mencemari lingkungan. Limbah cair yang dihasilkan dibuang langsung ke kali atau sungai. Ada beberapa sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah tapioka. Yang dihasilkan dari pembuangan tapioka berupa limbah padat, cair, dan gas. Tentu saja yang sangat berpengaruh terhadap usaha pertambakan adalah limbah cair. Limbah cair ini dihasilkan dari proses produksi tepung tapioka. Dalam proses produksi tapioka diperlukan air relatif banyak. Setiap 1 ton ketela pohon dibutuhkan 450 ml air. Air buangan limbah tapioka masih mengandung bahan-bahan organik dan padatan tersuspensi total yang cukup tinggi, di atas batas persyaratan air buangan industri yang diizinkan. Limbah ini akan menyebabkan gas yang berbau, tidak sedap, dan mencemari lingkungan perairan jika tidak diolah terlebih dahulu. Analisis kasus, pelanggaran yang dilakukan oleh pabrik-pabrik tepung tapioka di Kabupaten Pati terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembangunan di samping memberikan dampak positif berupa kesejahteraan, namun di sisi yang lain juga menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadi kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup. Oleh karena itu, apabila terjadi penurunan fungsi lingkungan hidup akibat perusakan atau pencemaran lingkungan hidup, maka serangkaian kegiatan penegakan hukum atau law enforcement harus dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
Namun saat ini masih saja terdapat beberapa pihak yang melakukan pencemaran lingkungan hidup, seperti halnya yang dilakukan oleh pabrik-pabrik tepung tapioka yang masih berskala rumahan di Kabupaten Pati. Mengingat masih banyaknya pabrik-pabrik tepung tapioka skala rumahan atau besar yang membuang limbahnya ke sungai, yang mana sungai tersebut dimanfaatkan untuk pengairan tambak, sehingga puluhan petani tambak di Desa Pangkalan, Kecamatan Margoyoso mengeluhkan pembuangan limbah industri tepung tapioka. Pasalnya, limbah tersebut bercampur air sungai yang meracuni ikan tambak milik masyarakat di sekitar. Bahkan beberapa kali ribuan ikan bandeng milik warga mati karena teracuni air sungai. Pencemaran tersebut telah melanggar ketentuan dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dapat disimpulkan bahwa pabrik-pabrik tepung tapioka di Kabupaten Pati, lebih tepatnya di Kecamatan Margoyoso, telah melanggar beberapa ketentuan dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Maka pihak dari pabrik-pabrik tersebut harus melakukan penanggulangan dan pemulihan terhadap lingkungan yang sudah tercemar oleh limbah pabrik tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Apabila tahap penanggulangan lingkungan hidup telah dilaksanakan, maka pihak yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup wajib untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup, maka dibutuhkanlah pengelolaan limbah yang baik dan benar. Pengelolaan limbah diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai pengelolaan limbah bahan baku berbahaya dan beracun. Jadi penyelesaian dari kasus kami adalah penegakan hukum pencemaran air oleh limbah pabrik-pabrik tepung tapioka di Kabupaten Pati. Air merupakan salah satu bentuk lingkungan hidup fisik, di mana jika air ini tercemar, maka akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Limbah dari industri tepung tapioka yang dibuang ke sungai jelas merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan hidup. Apabila dalam kasus tersebut, dari air sungai itu dimanfaatkan untuk pengairan tambak, sehingga menyebabkan ribuan ikan bandeng milik masyarakat sekitar mati karena teracuni limbah yang bercampur dengan air sungai tadi. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum terhadap pencemaran yang dilakukan oleh industri-industri tepung tapioka agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi 3 bidang hukum, yaitu administratif. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administratif adalah paksaan pemerintah atau tindakan paksa, uang paksa, penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan mesin perusahaan, dan pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa. Yang kedua itu kepidanaan. Menurut pasal 104 UU PLH, orang yang melakukan pencemaran lingkungan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda sebanyak 3 juta rupiah. Dan jika perusahaan tersebut sengaja melakukan pencemaran lingkungan dan mengakibatkan orang mati, maka dipenjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar. Yang ketiga itu hukum perdata. Penegakan hukum perdata ini dapat berupa gugatan gantian rugi dan biaya pemulihan lingkungan. Jadi kesimpulan dari materi kami adalah lingkungan bisnis yang dihadapi perusahaan perlu dianalisis. Maksudnya adalah untuk mencoba mengidentifikasi peluang bisnis yang perlu dengan secara mendapat tanggapan dan perhatian eksekutif.
dan di saat yang sama diarahkan untuk mengetahui ancaman bisnis yang perlu mendapatkan antisipasi. Analisis lingkungan bisnis berusaha mengetahui implikasi manajerial yang timbul baik langsung maupun tak langsung dari berbagai faktor eksternal yang telah diidentifikasi, berpengaruh pada prospek perusahaan. Kebijakan publik adalah rangkaian-rangkaian tindakan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah tertentu. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.